Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ardita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang konseling ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Silakan duduk dengan nyaman ya. Di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Ibu ingin mendengarkan cerita Ardita dengan tenang bagaimana kondisi Ardita saat hari ini. Jujur, Bu, saya agak tegang dan capek. Akhir-akhir ini pikiran saya tuh penuh. Ibu melihat dari ekspresi Ardita memang tampak lelah ya. Tidak apa-apa merasa seperti itu. Banyak kok siswa kelas 12 mengalami hal yang sama seperti kamu. Kita akan membicarakan dengan pelan-pelan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, Ibu perlu menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Semua yang Ardita sampaikan dalam sesi hari ini bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan kepada siapapun tanpa seizin kamu, kecuali dalam kondisi yang membahayakan keselamatan kamu. Sesi konseling pada hari ini akan berlangsung sekitar 40-45 menit. Tujuan kita adalah membantu Ardita memahami dan mengelola stres yang muncul terkait UTBK. Menggunakan pendekatan kognitif, apakah Ardita bersedia dan setuju atas ketentuan ini? Ya, Bu, saya setuju. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai ya. Ardita bisa diceritakan apa yang paling membuat kamu tertekan pada akhir-akhir ini? Saya merasa cukup stres yang membuat menghadapi UTBK. Setiap hari tuh rasanya kayak saya harus belajar, padahal hasilnya juga nggak sesuai harapan. Saya takut gagal, saya takut kecewain orang tua saya. Ketakutan itu muncul sejak kapan dan biasanya? Paling sering malam hari pas saya mau tidur, pikiran saya kayak buat nilai, buat jurusan, rasa masa depan saya juga kurang meyakinkan. Saat pikiran itu muncul, apa yang Ardita rasakan di dalam tubuh kamu? Deg-degan sih, Bu, jantungnya kayak deg-deg gitu, terus kadang susah tidur sampai sakit kepala. Berarti stres ini mempengaruhi fisik, emosi, dan pikiran kamu ya. Oke, dalam pendekatan kognitif kita percaya bahwa stres dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Ketika kamu merasa cemas, apa pikiran yang langsung muncul di pikiran kamu? Saya sering berpikir kalau saya tuh merasa bodoh, terus saya bakal tutup UTBK. Pikiran itu muncul cepat atau otomatis ya? Lebih ke tiba-tiba refleks mikir gitu. Terus bagaimana perasaan kamu setelah memikirkan hal tersebut? Saya jadi makin cemas, terus capek, pengen nyerah. Oke, sekarang kita mencoba mengevaluasi pikiran tersebut. Pikiran saya pasti gagal UTBK. Menurut kamu, apa bukti yang mendukung atas pikiran tersebut? Lebih ke nilai travel saya lebih sering rendah. Baik. Sekarang, apakah ada bukti yang tidak mendukung atas pikiran tersebut? Sebenarnya ada nilai yang baik di bahasa Indonesia. Nilai travel saya lumayan bagus. Jadi, apakah adil jika kamu langsung menyimpulkan akan gagal? Tidak juga. Bagaimana jika kita ubah pikiran itu menjadi lebih
realistis? Mungkin hasil yang saya dapat itu belum maksimal dan masih bisa diperbaiki lagi. Pikiran negatif yang sering muncul biasanya berakar dari keyakinan tentang diri kita sendiri. Menurut kamu, apa keyakinan tentang diri kamu sendiri selama ini? Saya merasa saya kurang pintar di antara teman-teman yang lain. Keyakinan itu muncul sejak kapan? Sejak SMP mungkin ya. Saya sering dibanding-bandingin juga sama teman-teman saya. Pengalaman itu sangat berat ya. Tapi apakah satu pengalaman bisa menentukan kemampuan kamu selama ini? Kalau dipikir-pikir harusnya sih enggak ya. Apakah semua siswa yang pintar tidak pernah gagal? Enggak Bu, ada juga yang gagal. Terus apa arti kegagalan bagi kamu? Selama ini saya nganggap kegagalan itu kayak akhir, kayak udah gagal ya udah, berarti udah nggak bisa lanjut lagi, udah nggak bisa jalan lagi. Oke. Bagaimana jika kegagalan kita maknai sebagai proses belajar? Mungkin saya bisa lebih menerima diri sendiri. Oke, Ibu menyarankan kamu untuk membuat layout record, mencatat situasi, pikiran negatif, perasaan, dan pikiran pengganti yang rasional. Selain itu, latihan self-talk positif seperti saya sedang berproses atau saya tidak harus sempurna. Dan itu saya akan coba. Oke, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan setelah sesi hari ini? Mungkin saya coba buat jadwal yang lebih realistis kali ya Bu. Sama berhenti bandingin diri sendiri sama teman-teman sebaya. Oke, langkah itu sangat baik. Terus Ardita, untuk memperkuat pikiran baru yang lebih realistis, kita bisa melakukan behavioral experiment. Ini adalah percobaan kecil untuk menguji pikiran negatif kamu dengan pengalaman langsung. Maksudnya gimana ya? Oke, misalnya seperti ini. Ardita memilih materi UTBK yang selama ini dianggap sulit, seperti matematika, TPS. Kemudian Ardita belajar dengan metode tertentu selama 1 minggu, misalnya jam per hari. Setelah itu kita lihat apakah ada perubahan pemahaman atau rasa percaya diri. Berarti nggak harus dapat nilai tinggi ya Bu? Betul, sangat betul. Fokusnya bukan hasil sempurna, tetapi melihat apakah usaha kamu membawa perubahan. Ini akan membantu menatap pikiran saya tidak mampu. Saya mau coba Bu, kayaknya itu bisa banget. Oke, Ibu ingin memberikan sedikit penjelasan. Stres menjelang UTBK ada hal yang normal. Masalahnya bukan pada stres itu sendiri, tetapi bagaimana kita merespon stres tersebut. Jika pikiran kita dipenuhi tuntutan seperti harus sempurna atau tidak boleh gagal, maka tubuh akan terus berada dalam kondisi tegang. Pantes saya cepet capek ya Bu. Terus juga gampang panik kalau di tempat umum. Benar. Dengan mengubah cara berpikir menjadi lebih fleksibel, kamu bisa tetap berusaha maksimal tanpa menyakiti diri sendiri. Sekarang, jika Ardita bersedia, kita coba latihan singkat. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan, dan bayangkan
Bayangkan Arita sedang belajar dengan tenang. Dalam bayangan itu, kamu fokus, tidak membandingkan diri kamu sendiri dengan siapapun. Iya bu, saya lumayan tenang. Oke, saat muncul pikiran negatif, bayangkan Arita mengatakan pada diri sendiri, saya sedang belajar, tidak harus sempurna. Rasakan tubuh kamu menjadi lebih rileks. Saya udah cukup merasa lebih tenang. Oke, Ibu ingin merangkum sesi hari ini. Kita sudah membahas sumber stres kamu, mengenali pikiran otomatis negatif, menantangnya dengan cara berpikir yang lebih rasional, dan menyusun langkah yang konkret. Dari semua yang kita bahas, bagian mana yang paling terkesan atau paling membantu kamu? Paling membantu itu pas saya sadar kalau pikiran saya sendiri yang bikin saya makin berat, makin overthinking. Oke, dan kesadaran itu adalah kemajuan yang sangat besar. Ibu mengapresiasi keberanian kamu untuk jujur dan mau mencoba cara yang baru. Sebagai tindak lanjut, Arlita akan mengerjakan take on record, melakukan behavior eksperimen, dan melatih self-talk positif. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengevaluasi hasilnya. Ya bu, saya siap lanjut. Ibu senang sekali mendengarnya. Kita akan jadwalkan sesi lanjutan minggu depan. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, bagaimana perasaan kamu dibandingkan saat pertama datang? Saya datang ke situ dengan perasaan berat. Sekarang rasanya jadi lebih ringan, jadi lebih optimis sama percaya diri. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan kamu. Ingat, proses ini bertahap dan kamu tidak sendirian. Ya, terima kasih banyak Hilda. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan, atur waktu belajar dan istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.